Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit. Ada sebuah tulisan yang sangat menarik yang ditulis oleh Pater Joseph Mudach MSF tentang kebahagiaan. Dia mengatakan begini, dia menuliskan bahwa impian setiap pasangan yang menikah adalah bahagia dalam hidup perkawinan mereka. Sampai kematian memisahkan. Tapi kadang impian dan harapan ini jauh dari kenyataan. Tanyakan pada mereka yang sudah menikah, apakah bahagia? Harus diakui bahwa ada pasangan yang memang bahagia. Ada yang pura-pura bahagia, ada yang bingung untuk bahagia, ada yang tidak tahu atau merasa asing dengan kebahagiaan dan perkawinan. Ternyata, perkawinan tidak selalu membuat orang bahagia. Ya, menikah bukan jaminan untuk bahagia. Ada orang yang tidak menikah tapi bahagia. Perkawinan kadang tidak seindah impian dan harapan. Ya, perkawinan menghadapkan pasangan pada realitas yang tak terduga. Konflik, tidak saling tegur, dendam, selingkuh. Ada yang beranggapan bahwa bahagia dalam perkawinan kalau punya harta. Betulkah itu? Banyak orang justru selalu bertengkar karena masalah harta. Waktu kebersamaan berkurang karena dihabiskan demi harta. Lalu kehadiran, perhatian, dan kasih sayang diabaikan. Harta bisa menjadi sumber konflik. Bahagia kalau punya anak. Memang keluarga terasa sempurna ketika dikaruniai anak. Apakah dengan kehadiran anak lantas keluarga bahagia? Nyatanya konflik terjadi karena ulah anak. Anak melawan dan membangkang orang tua. Anak terjebak dalam pergaulan yang salah. Seiring perkembangan anak bertambah pula konflik dan permasalahan. Anak bisa menjadi sumber konflik. Keluarga bahagia kalau rajin berdoa. Semua pergi ke gereja. Tapi apakah itu menjadi jaminan kebahagiaan? Nyatanya setelah keluar dari gereja, suami marah terhadap istri, anak buat masalah, istri bertengkar dengan tetangga. Ada yang merasa perkawinan justru membatasi kebebasan. Perkawinan seperti membawanya ke pulau yang asing. Menyendiri di kamar dan meratapi nasib. Menyesal karena telah menikah. Kalau saya tahu begini dari dulu, saya tidak mau menikah. Pisah ranjang, perceraian, bahkan lari adalah konsekuensi dari perkawinan yang tidak bahagia. Alasannya hampir sama. Karena sudah tidak cinta lagi. Benarkah demikian? Tidak. Cinta tidak harus ada 100% di awal. Bisa saja hanya beberapa persen. Sisanya dicari dan diusahakan sepanjang hidup. Cinta selalu diciptakan dan dibangun. Maka kebahagiaan juga selalu diciptakan dan diusahakan. Perkawinan memang tidak selalu membuat orang bahagia.
tetapi orang dapat membuat perkawinannya itu menjadi bahagia. Intinya di sini, bahagianya perkawinan tergantung pada pilihan, komitmen, komunikasi, dan kerjasama. Kebahagiaan tidak jatuh dari langit, tetapi ada pada usaha bersama. Kebahagiaan itu tercipta ketika masing-masing mengalahkan ego dan menjadi pribadi yang dibutuhkan oleh pasangan. Seperti apa perjalanan perkawinan tergantung pilihan. Mau bahagia atau tidak. Tidak perlu mengharapkan harta atau orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia itu ketika kita bisa mengalahkan ego masing-masing, saling memahami, saling percaya, saling jujur dalam berkomunikasi, dan lain-lain. Konflik atau masalah dalam perkawinan selalu ada. Pasang surut dalam perkawinan tak bisa dihindari. Tapi jangan biarkan semua itu merenggut kebahagiaan dalam keluargamu. Kendalikan hati, pikiran, kehendak, dan perasaanmu. Perkawinan menjadi tidak bahagia karena pribadi lepas kontrol, terlalu posesif, dan membiarkan kebahagiaan hilang ditelan nafsu dan keinginan pribadi. Perkawinan tidak selalu membuat orang bahagia, tetapi orang dapat membuat perkawinan itu bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita berjuang untuk memaknai serta mengalami perkawinan itu sebagai sebuah berkat dalam kehidupan kita. Saling melengkapi, saling memahami, tanpa saling memaksa satu sama lain. Perkawinan adalah suci. Kalian dipanggil untuk menguduskan pasangan hidupmu. Maka setialah. Kalau ada persoalan, itu bagian dari perjalanan perkawinan hidupmu. Tetaplah setia. Tetaplah bertahan. Maka bahteramu akan sampai pada tujuan, yaitu kesetiaan sampai akhir hidup kalian masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi dan merenungkan, merefleksikan tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan tidak jatuh dari langit, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Ajarkanlah kami untuk selalu setia satu sama lain dalam kehidupan kami. Setia pada panggilan hidup kami masing-masing. Ajarilah kami untuk semakin memahami bahwa kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit, tetapi diusahakan oleh setiap pribadi yang mau bahagia. Berkatilah kami, kaum biarawan, biarawati, kaum awam di mana saja mereka berada, yang berjuang untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan dan panggilan mereka masing-masing. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami tidak mengalami keputusasaan, tetapi berjuang untuk mengalahkan keinginan kami masing-masing untuk menciptakan kebahagiaan, tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.